Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh Tuhan, semakin rindu, haus bersekutu dengan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita terdapat dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema kita pada saat ini haus akan Allah. Haus akan Allah. Kerinduan pemazmur kepada Allah seperti rusa merindukan sungai yang berair. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Sama seperti kita saudara, tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan 3 bagian melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudara dikasihi Tuhan, kerinduan yang murni kepada Allah. Pemazmur tidak berkata ia haus akan berkat, kesembuhan atau pertolongan, tetapi dia haus kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa relasinya dengan Tuhan lebih penting daripada apapun yang bisa dia terima dalam hidupnya. Kita pun diingatkan saudara kasih Tuhan, kerinduan kita sungguh-sungguh bukan berbicara ada sesuatu yang kita minta daripada Tuhan, tetapi kita ingin mengalami Tuhan yang lebih sungguh, yang lebih indah dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita merindukan Tuhan, kita mencari Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni, ingin mengalami Tuhan. Bukan cuma hanya mengalami kesembuhan saudara, bukan cuma hanya mengalami berkat atau pertolongan, tetapi ada kerinduan kita untuk ingin mengalami hadirat Tuhan. Dan yang kedua saudara kasih Tuhan, rusa dan sungai gambaran jiwa yang lapar akan hadirat Tuhan. Rusa membutuhkan air untuk bertahan hidup. Ketika ia kehausan, ia mencari sumber mata air yang di lembah untuk memuaskan dahaganya. Jiwa kita hanya akan menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Kita tidak akan menemukan kelegaan, kita tidak akan menemukan kedamaian, kita tidak akan menemukan jalan keluar kalau kita jauh daripada Tuhan saudara. Mendekatlah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita.
dengan pujian kita, dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Rindukanlah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, haus akan Tuhan membawa pemulihan jiwa. Ketika kita haus akan Tuhan, pemazmur menjelaskan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memuaskan dahaga kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini berbicara hanya Yesuslah yang bisa menghilangkan dahaga batin kita, yang pada saat ini dalam kegersangan, yang pada saat ini hidup kita penuh dengan segala kesesakan dan pergumulan. Hidup kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Firman Tuhan mengingatkan, menawarkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Yesus menawarkan pemulihan kepada kita. Yesus menawarkan berkat. Yesus menawarkan keselamatan kepada kita. Yesus menawarkan pemulihan dari setiap persoalan kita. Amin. Shalom. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu,